Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita bersama dalam Gema Rohani Jemaat GBI Efrata. Sekalipun kita tidak berjumpa bersama secara langsung, saya percaya jemaat Tuhan yang menyaksikan Gema Rohani malam hari ini, baik yang ada di Kota Luwu maupun di luar Kota Luwu, dimanapun Anda berada, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan.
penyembahan kami, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini dalam Gemar Rohani kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Malam hari ini saya kasih tema mengenai kualitas ibadah orang yang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus buat mereka yang ditugaskan melayani sebagai worship leader, sebagai singers, pemain musik, tamborin, usher, bahkan secara umum juga jemaat-jemaat Tuhan yang datang beribadah. Tentu kita berpikir bahwa pelayanan dan ibadah kita itu harus berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kuantitas saja, tetapi ibadah itu harus berkualitas di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang kualitas itu sendiri? Apakah kita berpikir di dalam benak kita bahwa ibadah yang berkualitas itu ditentukan dari performance yang baik, tampilan yang spektakuler, kemampuan vokal yang baik, kemampuan suara yang baik? Apakah hanya ditentukan dari hal-hal seperti itu yang terlihat saja? Jangan sampai ibadah kita hanya sebagai sebuah kemasan saja yang dibungkus dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita melihat juga, jika ada makanan-makanan yang terbungkus dengan kemasan tetapi makanan itu sudah kadaluarsa, justru makanan itu sudah rusak dan akan meracuni kita. Saya pikir ibadah itu seperti itu. Jika ibadah itu hanya terlihat dari sebuah kemasan, dari sebuah bungkusan saja yang baik, tetapi di dalamnya tidak baik, maka itu adalah ibadah yang dangkal, yang tidak berkualitas. Tetapi ibadah yang berkualitas itu bukan hanya dilihat dari sebagai kemasan yang baik saja, atau bungkusan yang baik, tampilan yang baik, tetapi ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang bersumber dari dalam hidup kita, sehingga dari dalam hidup kita itulah yang akan memancarkan kemuliaan Allah. Kualitas ibadah orang yang percaya yang pertama, di ayat yang ke-18 dikatakan di situ, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita melihat di ayat yang ke-18 di sini ada sebuah kontras yang tajam. Sebab itu dikatakan di situ, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu hidup penuh dengan roh. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8 di situ juga ada sebuah kontras antara terang dan gelap. Di ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-17, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kontras yang tajam di ayat yang ke-8 antara terang dan gelap. Di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, di situ juga ada sebuah perbandingan yang tajam antara hikmat dan kebodohan. Jadi kalau kita sejajarkan, orang yang mabuk oleh anggur itu disejajarkan dengan orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang mabuk oleh anggur itu orang yang hidup di dalam kebodohan.
Sebab itu dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hidup dipenuhi oleh roh. Artinya di sini kehidupan orang-orang Kristen adalah kehidupan di dalam terang Tuhan. Karena itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kehidupan adalah orang Kristen adalah kehidupan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Harus terang benderang, bukan tersembunyi. Sebab jika ayat ini menyamakan antara hikmat dan kebodohan, terang dan gelap, artinya disejajarkan hikmat itu adalah kebodohan, terang itu adalah gelap, maka akan menghasilkan abu-abu. Jangan menjadi jemaat yang abu-abu, saudara. Tetapi jadilah jemaat yang berkualitas. Salah seorang pakar hukum berkata bahwa bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Seandainya kita berada di dalam sebuah ruangan yang gelap, kemudian di situ hanya ada sebuah cahaya lilin, tentu cahaya lilin itulah yang akan menerangi ruangan yang gelap itu. Demikianlah orang Kristen ketika kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerangi kegelapan itu. Kita akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Sebab itu kalau tadi dikatakan bahwa orang yang mabuk oleh anggur itu disejajarkan dengan orang yang ada di dalam kegelapan, orang yang ada di dalam kebodohan, tetapi justru ketika kita penuh dengan roh, maka inilah yang dikatakan sebagai anak-anak terang. Ketika kita penuh dengan roh, maka dikatakan kita adalah orang yang bijak atau orang arif. Kalau kita melihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Efesus pertama ayat 23, di situ dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus pasal yang ketiga ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di ayat yang ke-13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ketika kita penuh dengan roh, di Efesus pasal yang pertama dikatakan kita ada di dalam kepenuhan Kristus, kita mendapat bagian di dalam kepenuhan Kristus. Di pasal yang ketiga tadi dikatakan juga ketika kita dipenuhi dengan roh, maka kita mendapat bagian juga di dalam kepenuhan Allah. Bahkan di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan di situ bahwa kita mencapai tingkat kedewasaan yang penuh, yaitu kepenuhan Kristus. Jadi orang yang penuh dengan roh itu akan mencapai tujuan akhir, yaitu kedewasaan penuh, kedewasaan rohani, yaitu kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Sebab itu kekristenan itu adalah bertumbuh, sehingga kekristenan itu mencapai kedewasaan rohani yang penuh di dalam Kristus. Jadi bukan kekristenan yang kerdil, saudara. Tidak dikatakan kalau ayat ini bahwa tubuh Kristus itu kerdil. Tentu kalau tubuh Kristus itu kerdil berarti mengalami kecacatan secara rohani, ada cacat secara rohani. Tetapi tubuh Kristus itu harus bertumbuh sampai dewasa secara penuh di dalam Kristus. Di jemaat kami menanam sebuah tanaman, dan tanaman itu selama 15 tahun pertumbuhannya hanya seperti itu. Kerdil. Selama 15 tahun pertumbuhan daripada tanaman ini kerdil. Kenapa? Karena tanaman ini terikat. Tanaman ini berada di wadah yang kecil. Tentu ketika tanaman ini berada di wadah yang besar dan tidak terikat dengan tali apapun, maka tanaman ini akan bertumbuh dengan bebas, bertumbuh dengan baik sampai menjadi besar. Tetapi ketika tanaman ini ada di wadah yang kecil terikat dengan tali, maka tanaman ini selama 15 tahun pertumbuhannya itu kerdil. Kalau saya ibaratkan kekristenan kita seperti itu, ketika kekristenan kita tidak bertumbuh, kekristenan kita kerdil, maka mungkin kekristenan kita sedang terikat. Mungkin ada hal-hal yang mengikat kerohanian kita sehingga kerohanian kita itu tidak dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan jemaat yang berkualitas atau ibadah yang berkualitas itu bagaimana ketika kerohanian kita itu bertumbuh dan mencapai tingkat kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Sebab itu yang pertama, kualitas ibadah orang yang percaya adalah mendewasakan.
Yang kedua, kualitas ibadah orang yang percaya itu membangun di ayat yang ke-20, ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Di sini adalah sebuah dimensi horizontal atau ada sebuah persekutuan ibadah antara orang-orang Kristen, antara jemaat Tuhan, antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya di sini roh itu menginspirasikan kepada orang-orang Kristen sehingga mereka hidup di dalam persekutuan ibadah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada sebuah hubungan di situ. Tetapi bukan hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat formal saja. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi maupun orang-orang Kristen non-Yahudi itu beribadah di dalam sebuah sinagog. Tetapi dalam konteks ini tidak hanya dibatasi pada sebuah bangunan, tidak hanya dibatasi pada sebuah sinagog. Ibadah itu tidak hanya dibatasi pada bangunan seperti itu, tetapi justru pada hal-hal yang bersifat informal. Di luar gedung, maka mereka pun dapat beribadah. Di luar gedung mereka dapat bersekutu dengan orang lain. Artinya esensi gereja, kalau kita melihat, itu bukan gedung. Esensi gereja itu adalah tubuh kita. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah di mana roh Allah itu berdiam di dalam hidup kita. Tidak dikatakan bahwa ibadah itu hanya berada di sinagog saja, ibadah itu hanya berada di gedung-gedung saja. Tetapi ketika kita berada di luar gedung, kemudian kita tidak menunjukkan cara hidup yang beribadah, cara hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kalau kita nonton film drama Korea, ada sebuah peran yang profesional di dalam drama itu. Memang film ini cukup panjang, dari episode 1 mungkin sampai pada episode yang ke-20 mungkin. Tetapi justru ada profesionalitas di situ, di mana orang yang berperan di situ harus berperan secara profesional. Artinya ketika mereka berperan secara antagonis atau berperan secara melankolis mungkin, dari episode yang pertama sampai pada episode yang terakhir mereka hanya fokus pada peran itu. Tetapi apakah ketika di luar film itu peran mereka juga seperti itu? Saya yakin tidak, saudara. Kekristenan kita pun seperti itu. Kekristenan atau ibadah yang berkualitas itu bukan hanya sebagai sebuah peran saja, bukan hanya sebagai sebuah skenario atau kita mendramatisir kekristenan kita. Karena kekristenan kita itu, dimanapun kita pergi dan berada, maka yang berperan di dalam kekristenan kita itu adalah Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, yang kita tunjukkan adalah cara hidup yang berkualitas, ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam ayat ini, ayat yang ke-19 ini, ada fungsi ganda. Artinya ibadah itu bukan hanya bersifat horizontal saja, antar sesama, antara satu dengan yang lain, tetapi ibadah juga itu bersifat vertikal karena ditujukan kepada Tuhan di situ. Artinya di sini dalam aktivitas ibadah orang-orang Kristen, orang percaya memuji Tuhan itu dikatakan dengan segenap hati mereka, dengan segenap keberadaan mereka. Ada fungsi ganda di sini, artinya ketika mereka berkata-kata seorang kepada yang lain, maka itu bersifat membangun, mengajar komunitas orang yang percaya. Artinya bukan hanya sekedar kita memuji Tuhan, bukan hanya sekedar kita memuliakan Tuhan, justru ketika dikatakan di sini berkata-kata seorang kepada yang lain, maka kita sedang membangun orang lain. Kita sedang mengajar komunitas orang yang percaya. Sebab itu dalam bahasa asli dikatakan di sini laleo, artinya berkata-kata seorang kepada yang lain ini menunjuk kepada pengucapan luar dalam bentuk perkataan. Misalnya, seorang ibu yang menyanjung-nyanjung saudaranya laki-laki. Artinya ada tujuan ganda, ada fungsi ganda. Selain kita memuji Tuhan, maka kita sedang mengajar dan membangun orang lain. Kita sedang mengajar sebuah komunitas orang percaya. Bagaimana? Diandaikan di sini seperti seorang ibu yang menyanjung-nyanjung
seorang anak laki-laki, bagaimana ibu itu membanggakan seorang anak laki-laki, apalagi anaknya itu memiliki prestasi yang baik. Jadi kalau kita melihat ibadah itu, ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita juga membangun dan mengajar orang lain, bukan meruntuhkan atau mencemarkan orang lain. Artinya dikatakan ketika kita berkata-kata seorang kepada yang lain, maka kita juga meruntuhkan orang lain atau mencemarkan orang lain. Tidak seperti itu. Di dalam konteks lain juga mengenai rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Kalau kita melihat ketika angin itu datang, ketika badai itu datang, maka rumah yang didirikan di atas batu itu tetap kokoh dan kuat, tidak runtuh. Tetapi ketika rumah itu didirikan di atas pasir, maka ketika angin datang, badai datang, maka rumah itu rusak dengan sangat hebat, runtuh. Kekristenan kita seperti itu. Ketika kekristenan kita memuliakan Tuhan, berkata-kata seorang kepada yang lain, bukan meruntuhkan, tetapi justru membangun orang-orang Kristen lainnya, sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang pertama kita belajar kualitas ibadah orang yang percaya adalah mendewasakan. Yang kedua adalah membangun. Yang ketiga di ayat yang ke-20, kualitas ibadah orang yang percaya adalah menghormati. Dikatakan di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi pujian yang dipersembahkan dalam ibadah di ayat yang ke-19 bagian A di situ, itu ditujukan, yang saya katakan tadi, ditujukan kepada orang lain. Tetapi ayat 19 bagian B di situ dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19A ditujukan kepada orang lain, tetapi ayat 19B ini langsung ditujukan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kehidupan beribadah. Ini adalah sebuah kehidupan gereja. Kata kerja dari bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, ini diartikan sebagai psalo atau membuat musik yang berasal dari mazmur-mazmur. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada sebuah kemeriahan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, maka ada sebuah melodi mazmur yang kita naikkan kepada Tuhan. Artinya di sini bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, itu adalah ucapan dari bibir kita juga. Bukan hanya sekedar kita diam dan membisu dan kita tidak berkata apa-apa. Justru ketika kita beribadah, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, maka itu terucap dari bibir kita. Ayat ini tidak dikatakan bahwa ketika kita bernyanyi, bersorak, itu hanya di dalam hati saja. Hanya diam, hanya membisu, biar Tuhan yang tahu di dalam hati kita. Saya bilang tadi bahwa bagaimana ibadah itu hanya sebagai sebuah kemasan saja. Kemasannya baik, bungkusannya baik, tetapi di dalam makanannya sudah kadaluarsa, sudah rusak. Makanan itu akan meracuni kita karena makanan itu sudah rusak. Hanya kemasannya saja yang baik. Saya percaya ibadah yang berkualitas itu ketika kita ucapkan di bibir kita yang mempermuliakan Tuhan, maka itu bersumber dari hati kita juga yang mempermuliakan Tuhan. Sebab itu di dalam ayat lain dikatakan jaga hatimu, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-20 dikatakan di situ ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini adalah sebuah klimaks daripada kehidupan yang penuh dengan roh. Dikatakan situ orang yang penuh dengan roh, di situ orang yang bermazmur, bernyanyi, dia mengajar dan membangun orang lain, dan kemudian dia juga bersorak dan bernyanyi bagi Tuhan. Dan klimaks daripada orang yang penuh dengan roh dikatakan di sini, ucaplah syukur senantiasa. Di dalam dunia Yunani, mengucap syukur ini atau berterima kasih ini ditujukan kepada penguasa atau pemerintah. Jadi di dalam dunia Yunani, karena pada waktu pemerintahan Yunani di kota Efesus ini, maka ketika orang itu mengucap syukur, ketika orang itu berterima kasih, itu ditujukan kepada pemerintah dan penguasa yang tinggi. Kita punya Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang tertinggi di atas segala Tuhan.
Ketika kita mengucap syukur, ketika kita berterima kasih, maka kita menyatakan sikap kita kepada Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berkualitas, yang mempermuliakan Tuhan. Saya punya seorang teman, dia adalah seorang worship leader yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Dan pelayanannya sekarang menurut saya berada di sebuah tempat yang agak terpencil karena berada di suku. Dahulunya dia ditawarkan untuk melayani di tempat yang baik, dengan fasilitas yang baik, dengan faktor-faktor penunjang yang lain. Mungkin dia disediakan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani yang baik, fasilitas yang membadai, tetapi justru dia tidak berada di tempat itu. Dia berada di suku terasing, dia berada di suku yang terpencil. Saya melihat videonya, ya cukup terharu juga, karena untuk sampai pada tempat itu harus melewati medan yang cukup berat, bahkan harus berjalan sampai 2 hari 2 malam. Seharusnya dia harus berada di tempat yang baik, dengan fasilitas yang baik, karena potensi worship leadernya itu sangat baik. Tetapi dia memilih jalan itu, dia berada dalam pelayanan yang terpencil, dan dia mengumpulkan anak-anak di situ dalam sebuah ibadah, dalam sebuah komunitas, sehingga di tempat itu dia terberkati. Sampai saat ini pelayanannya itu sudah berjalan sekitar 7-8 tahun. Dia bertahan di tempat itu dalam kondisi seperti itu. Saya percaya bahwa kualitas ibadah orang yang percaya bukan ditentukan dari kuantitas, bukan ditentukan dari tempat yang spektakuler, kemasan yang baik, fasilitas yang baik, tampilan yang baik, kemampuan vokal yang baik, kemampuan suara yang baik, kemampuan musik yang baik. Bukan hanya ditentukan dari seperti itu, tetapi kualitas ibadah daripada orang yang percaya itu adalah mengenai bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah itu. Artinya di tempat di mana kita berada, sekalipun tempat itu sulit, tempat itu terpencil, jika ada Yesus di situ yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, maka saya percaya dan saya yakin ibadah itu adalah ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan, demikian Gema Rohani kita pada malam hari ini. Kita akan tutup Gema Rohani kita angkat pujian. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah mengikuti acara Gema Rohani, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan.
Ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang mendewasakan, yang membangun dan mengajar orang lain. Amin, Yesus. Dan kami tetap menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan, bimbing kami dengan firman-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yes. Ibadah kami, kekristenan kami menjadi berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Mendewasakan kerohanian kami sehingga kami dapat membangun orang lain dengan perkataan kami, dapat menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga kehidupan kekristenan kami, kehidupan kami beribadah kepada Tuhan itu menghormati Tuhan, memberi diri kepada Tuhan sesuai dengan panggilan Allah yang mulia dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan kami mengakhiri Gema Rohani pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.